Alhamdulillah الذي طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. قال الله إنه قال وصر به الجهالة وأهل به بعد العلم ونفر به بعد العلم. صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini antara maghrib dan isya kita duduk di tempat ini, di masjid ini, untuk memanfaatkan waktu kita duduk bersama membahas sebuah tema yang sebenarnya seringkali berulang, yang secara spesifik di masjid ini bersama dengan ikhwah-ikhwah yang ada di Baranti, jamaah kita yang ada di sini. Mungkin terhitung kita sudah membahas tema ini 4 sampai 5 kali. Kita mengulang-ulangnya, dan ternyata kembali ya di kesempatan ini ikhwah kita meminta untuk mengulang tema ini kembali, tentunya dengan keyakinan bahwa pengulangan ini menandakan bahwa kita semua menyadari bahwa pembahasan yang kita bahas ini adalah pembahasan yang sangat penting. Mungkin kebanyakan di antara kita sudah menghafalkan materinya, sudah mengetahui teori-teorinya, ayat-ayat dan hadis-hadis, perkataan-perkataan ulama yang berbicara tentangnya. Tapi karena kesadaran kita bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, maka kemudian di kesempatan ini kita kembali mengulangnya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang nikmat umur yang akan atau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebuah nikmat yang sangat mahal harganya, bahkan bisa kita katakan tidak ternilai. Nikmat seperti nikmat-nikmat yang lainnya, dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat kelak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat umur ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Kaki anak Adam tidak akan bergerak, tetap berada di posisinya sampai dia ditanya 4 perkara, dan salah satu di antara keempat perkara itu adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dia habiskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur berapapun itu, entah kita diberi umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan bahkan mungkin akan ada yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 tahun bahkan lebih, maka
tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita akan ditanya untuk apa kita menghabiskannya. Tidak ada dari tahun-tahun itu kecuali bulan-bulan yang ada di dalamnya kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengisinya, untuk apa kita menghabiskannya. Tidak ada dari tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kecuali setiap harinya dari tahun-tahun itu akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Bahkan bukan cuma harinya, jamnya, menitnya, bahkan detik-detik yang kita lalui di tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita akan ditanya. Ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Untuk apa kita habiskan? Apa yang kita lakukan di umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu? Umur adalah nikmat yang sangat besar nilainya, bahkan tidak ternilai seperti yang kita katakan tadi. Tapi siapa di antara kita yang betul-betul ketika kita melaluinya, kita berada di dalamnya, hati kita istisyar bahwa itu betul-betul adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbubun inda katsirin minan nas, as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang sangat besar, tetapi dua nikmat ini sangat dilalaikan oleh banyak orang, disia-siakan oleh banyak orang. Dua nikmat itu adalah kesehatan dan waktu luang. Umur adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia, dan waktu ini banyak di antara kita yang menyia-nyiakannya. Ya, pertama, tidak ada istisyar di dalam hati bahwa itu adalah nikmat Allah. Ya. Dan karena itulah kita kemudian menyia-nyiakannya. Andaikan ada istisyar di dalam hati bahwa itu betul-betul adalah nikmat Allah, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Andaikan kita betul-betul mengerti tentang nilainya nikmat ini, maka tidak ada di antara kita yang akan melalui waktunya kecuali dia akan mengisinya dengan hal yang bermanfaat untuknya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Siapa di antara kita, ikhwas sekalian, akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketika dia bangun dari tidurnya, lalu kemudian dia membaca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Segala puji bagimu ya Allah, di mana Engkau telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya, siapa di antara kita ketika mengucapkan ini, dia terbangun dan kemudian sadar bahwa ternyata Allah masih memberikan dia waktu untuk hidup di dunia. Siapa di antara kita yang kemudian betul-betul menghadirkan hatinya, mensyukuri nikmat ini? Iya. Bukankah tidak semua orang yang tidur itu ketika dia tidur dia bisa bangun lagi? Betapa banyak orang yang ketika dia tertidur dia kemudian tidak bangun lagi. Nah, kita yang diberikan nikmat itu harusnya kita menyadari itu bahwa itu adalah sebuah nikmat, dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, betul-betul hati kita hadir di dalamnya. Ketika mengucapkannya, istisyar bahwa hari yang Allah berikan ini, waktu yang Allah berikan ini, kita dihidupkan, itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu secara tabiat, ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yamurru bisur'ah walan ya'ud. Dia berlalu begitu cepat dan tidak akan mungkin kembali. Hasan al-Basri mengatakan di dalam perkataannya, innama anta ayyamun idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'du.
Sungguhnya kalian itu adalah bilangan hari-hari. Satu hari yang pergi sama seperti sebagian dari dirimu telah pergi, tidak akan mungkin kembali. Di dalam perkataannya yang lain beliau mengatakan ad-dunya thalathat ayyam. Dunia itu sebenarnya hanya 3 hari. Dunia hanya 3 hari. Beliau mengatakan amma ams faqad dhahaba ma fihi. Yang pertama adalah kemarin, dan adapun kemarin maka dia telah pergi. Dia telah berlalu. Dan berlalu kesempatan kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia telah pergi, tidak akan mungkin kembali. Ada orang yang mengatakan bahwa emas dan perak adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Itu perkataan yang keliru. Karena emas dan perak tidak bisa disamakan, tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan waktu. Emas dan perak bisa dicari, tapi waktu ketika dia berlalu tidak akan mungkin bisa diganti. Ya. Beliau mengatakan dunia itu cuma 3 hari. Hari yang kemarin, yang sudah pergi berlalu, kesempatannya tidak akan mungkin kembali. Wa ghadan la'allaka la tudrikhu. Kemudian yang kedua adalah hari esok. Tetapi hari esok ini mungkin di antara kita ada yang tidak akan bisa merasakannya. Wal yawm laka fa'mal fihi. Kemudian yang ketiga adalah hari yang sekarang, yang kita berada di dalamnya, dan itu adalah milik kita. Maka beramallah. Ya, maka beramallah kata beliau, karena hari itulah yang merupakan milik kita. Ya. Cuman sayangnya seperti yang kita katakan tadi dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, dia adalah nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Mereka menyadari bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Mereka sangat mengerti bahwa ketika dia berlalu tidak akan kembali, tapi mereka bebal. Ya, mereka seakan-akan menjadi orang yang bodoh. Mereka adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan kemudian menjadikan nikmat yang besar ini menjadi nikmat yang disia-siakan. Banyak di antara kita ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuang-buang nikmat yang besar ini, menyia-nyiakan nikmat yang besar ini. Ada di antara kita yang kebanyakan waktunya dia habiskan dalam hal yang tidak memiliki nilai, tidak ada artinya sama sekali. Mungkin kita pernah mendapati ada seorang anak muda yang mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, kebanyakan waktunya dihabiskan hanya sekedar melamun saja dan bermalas-malasan saja. Ya. Bangun dari tempat tidurnya melamun. Itu yang dia lakukan pertama kali, melamun. Lewat setengah jam, 1 jam. Iya, dengan mimpi-mimpi yang muncul di kepalanya. Mimpi menikah dengan wanita yang cantik, mimpi menjadi orang kaya, mimpi punya rumah megah, kendaraan mewah, melamun. Iya, terbang ke angkasa itu pikiran-pikirannya. Iya, berkelana ke sana kemari. Iya, dia hidup di dunia mimpinya. Iya. Dan nanti mimpinya ini terpotong kalau orang tuanya sudah mulai marah-marah, bentak-bentak. Ya. Kehidupan utuh. Ya. Dengan malas dia kemudian beranjak dari tempat tidurnya pergi cari makan. Ya. Setelah makan ngantuk lagi, tidur. Bangun dari tidurnya, dia kembali ingat mimpinya yang pertama, melamun lagi.
sampai mau zuhur baru pergi mandi. Begitu kehidupannya, waktunya lewat begitu saja, sia-sia. Atau kebanyakannya dihabiskan untuk tidur. Apalagi kalau di bulan puasa. Dari adzan ke adzan tidur. Dari adzan ke adzan tidur, dari adzan ke adzan tidur. Nanti betul-betul bangun kalau mau waktu buka puasa. Dan parahnya ada yang bahkan menjadikan semua bulannya sama seperti bulan Ramadan. Tidur terus kerjanya. Tidur terus kerjanya. Tahu tidak, ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah tidak kita baca bahwa kehidupan seseorang itu sepertiganya, kalau dia tidur 5-8 jam, itu sepertiganya dia habiskan untuk tidur. Kalau dia tidur 5-8 jam. Itu kalau malam ya. Itu kalau malam. Belum kalau ditambah pagi sampai siang juga. Jadi kalau misalnya seseorang itu diberikan umur 70 tahun, maka 23 kurang lebih 23 tahun umurnya itu habis hanya untuk tidur saja. Kalau 60 tahun, sepertiganya berapa? Ya 18-20 tahun dia habiskan hanya untuk tidur saja. Itu kalau kita tidur di kisaran 5-8 jam. 5-8 jam. Kalau kita tidurnya seperti itu, maka 20 tahun kita habiskan hanya untuk sekedar tidur. Kalau ditambah bermalas-malasannya 1 jam per hari, maka berapa umur kita yang kurang? Kalau ditambah rekreasi 2-3 kali setiap pekannya, berapa umur kita yang sudah pergi dan terbuang hanya untuk hal-hal yang seperti itu? Kalau ditambah di setiap pekannya atau di setiap harinya, ada waktu juga 1 jam yang kita habiskan untuk sekedar nongkrong, untuk sekedar nonton TV. Apalagi sekarang banyak media-media, wasilah-wasilah yang mengkondisikan kita untuk semakin lalai dan menghabiskan waktu kita di dalam hal-hal yang sia-sia. Sekarang ada yang namanya handphone, ada yang namanya internet, ada yang namanya tempat-tempat nongkrong, ada yang namanya tempat-tempat rekreasi. Kalau itu semua menyita waktu kita, sungguh sangat-sangat aneh ketika kita nantinya menyelip-nyelipkan di waktu-waktu yang sudah kita habiskan banyak itu. 1 kali 1 pekan ikut pengajian, lalu kemudian kita merasa bahwa kita sudah banyak membuang waktu kita untuk agama kita. Setelah kita membuang waktu kita dengan tidur, nongkrong, bermain handphone, menonton dan semacamnya, lalu di setiap subuhnya kita porsikan setengah jam untuk membaca Al-Quran, itu pun terkadang tidak sampai setengah jam karena sudah ngantuk lagi. Lalu kemudian setelah itu kita merasa bahwa kita sudah punya banyak waktu yang kita luangkan untuk agama kita. Sudah punya banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar akhirat kita. Alangkah naifnya pikiran kita ketika kita melakukan yang seperti itu. Dan banyak yang seperti itu. Banyak waktunya habis untuk tidur, untuk malas-malasan, untuk sekedar melamun, untuk sekedar menonton, main handphone, untuk sekedar nongkrong. Lalu kemudian di sisa-sisa waktunya, ada setengah jam yang dia pakai baca Quran, ada yang 1 hari dia pakai pergi taklim setiap sepekannya. Dia kemudian merasa sudah seimbang dunia dengan akhirat saya. Ada yang seperti itu. Padahal kalau mau diukur, jauh lebih banyak waktu kita habiskan untuk dunia kita. Lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya sangat marah ketika
melihat ada orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia juga tidak bekerja untuk dunianya, untuk menghidupi keluarganya. Lebih-lebih lagi dia tidak bekerja untuk akhiratnya. Dia tidak beramal untuk akhiratnya. Coba bayangkan seandainya Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman sekarang dan melihat kebiasaan kita di dalam menghabiskan waktu kita. Betapa banyak orang yang akan membuat beliau marah. Betapa banyak yang akan membuat beliau marah. Iya. Dan yang lebih parah, ketika kita habiskan waktu kita, ketika kita habiskan umur kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat dosa, untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi menghabiskan waktu dalam perkara-perkara yang mubah, iya, atau kadang sia-sia, itu sangat tercela, maka menghabiskan waktu, iya, dengan dosa, dengan kemaksiatan, iya, itu adalah hal yang, iya, membuat kita celaka. Padahal waktu ini, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu hari saja yang kita manfaatkan dengan baik, itu akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Hadis yang sering kita bacakan tentang kisahnya Rasulullah SAW ketika dia duduk bersama sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar angkat tangannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Man tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini juga selain dia berpuasa, dia mengantarkan jenazah? Abu Bakar kembali mengangkat tangannya. Rasulullah kembali bertanya, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian hari ini yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar kembali mengangkat tangannya. Rasulullah kembali bertanya, "Man ada minkumul yawma maridan?" Maka Abu Bakar kembali mengangkat tangannya. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, "Majtama'anna fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah berkumpul amalan-amalan ini pada diri seseorang, dia mengerjakannya di dalam satu hari, kecuali dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Satu hari. Ketika kita manfaatkan dengan baik, maka itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Pertanyaannya, ya, kita yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang sudah kepala 4, ada yang sudah kepala 6. Iya. Adakah di antara hari-hari itu yang nilainya sama dengan hari yang pernah dihabiskan oleh Abu Bakar ini tadi? Yang di satu hari itu dia bisa menjadikan dirinya menjadi penghuni surga. Bisa mendapatkan kabar bahwa amalan-amalannya itu memasukkannya ke dalam surga. Iya. Ataukah sebaliknya, berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu semua berlalu, tetapi tidak ada di antara waktu itu yang kita betul-betul manfaatkan dengan baik untuk mendapatkan akhirat kita. Untuk mendapatkan akhirat kita. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita di dunia ini terbatas. Waktu kita di dunia ini terbatas. Ketika kita melewati 1 hari, ketika kita melewati 1 bulan, 1 tahun, yang kita menganggap umur kita bertambah, sebenarnya hakikatnya kesempatan kita untuk tinggal di dunia ini semakin berkurang. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku itu rata-rata, ya meskipun tidak semua, itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu umurnya umatnya Rasulullah SAW.
dan sangat sedikit yang lewat dari itu. Mungkin kebanyakan di antara kita di sini rata-rata, ini rata-rata satu angkatan saya ini, saya sekarang sudah 36 tahun. Ya, jadi kalau kita anggap kita ini adalah orang yang diberikan umur rata-rata, berarti sudah separuhnya lewat. Iya. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, itu sudah lampu kuning. Tahu lampu kuning? Sudah warning. Apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Apa itu tanda-tanda? Uban. Ya, dibanting. Iya. Iyas bin Qatadah pernah mendapati satu helai jenggotnya itu beruban. Lalu dia kemudian mengatakan, aral mauta yatlubuni. Saya melihat kematian sudah mulai menghampiri saya. Ini baru satu helai ini. Ya, saya tadi lihat-lihat itu sudah mulai banyak juga saya. Ini yang sudah mulai beruban. Ini sudah lampu kuning sebenarnya kita ini. Itu kalau kita berada di umur yang dirata-ratakan. Kalau ada yang sudah 70 tahun, kata Rasulullah SAW, sedikit di antara kita yang bisa melewati 70 tahun itu. Kalau sudah ada yang lebih dari 70 tahun, berarti dia termasuk yang sedikit itu. Dan kalau seperti kalau hadisnya Rasulullah tadi yang kita jadikan patokan, yang 70 tahun ini sebenarnya sudah bukan lagi tanda kuning. Iya. Ya sudah lampu merah sebenarnya. Ya karena jatah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sudah melewati dirinya. Ya, kalau ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 70 tahun di sini. Jangan ada yang mengaku 18 tahun, saya tidak akan percaya. 70 tahun jemaah sekalian. Waktu kita sedikit. Setiap hari yang kita lewati itu sama seperti semakin dekat kita melangkah ke kematian kita. Dan itu pasti tidak ada di antara kita sekarang ini kecuali dia melangkah menuju ke kematiannya. Kematian sama seperti anak panah yang sudah lepas dari busurnya, yang sudah mengarah ke kita semua. Kita tidak tahu kapan anak panah itu tiba mengenai diri kita. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nyawa itu sifatnya fana, akan merasakan yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu pergi menghindar dari kematian, kematian itu akan menghampirimu, kematian itu akan mendatangimu. Iya. Bahkan ketika kamu sembunyi di benteng yang sangat kokoh sekalipun, setiap umat ini memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah tiba, tidak akan maju dan tidak akan mundur sedetik pun. Kalau sudah tiba waktunya, pasti akan tiba waktunya. Pasti akan dia rasakan yang namanya kematian itu. Dia akan mati. Dan kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan hadis Rasulullah SAW, umurnya umatnya itu 60 dan 70 tahun, kisaran itu. Tapi itu bukan jaminan. Kita kadang dapati ada anak yang baru kecil lahir meninggal dunia. Ada yang belum sampai 30 tahun, belum setengah dari yang Rasulullah SAW sebutkan kisarannya itu meninggal dunia. Ada yang dua orang yang satunya sakit, satunya yang jaga. Yang kalau kita lihat yang sakit nanti ini duluan, ternyata justru penjaganya yang lebih dulu meninggal dunia. Penjaganya yang lebih dulu meninggal dunia. Kita kadang melihat ada dua orang, satunya anak muda, kuat, gagah, satunya lagi orang tua renta, berjalan bersamaan, berduaan. Kita menyangka yang paling tua yang lebih dulu meninggal dunia, ternyata anak muda ini yang lebih dulu meninggal dunia. Kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu berapa lagi waktu kita yang akan kita rasakan, yang tersisa untuk kita di dunia ini.
Dan itu pasti akan kita rasakan semua yang namanya kematian. Dalam kisah Israiliyat, mungkin semuanya sudah pernah mendengarnya, tidak apa-apa kita mengulang kembali. Suatu hari, ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam bersama dengan tamunya duduk. Tiba-tiba ada tamu yang lain masuk. Tamunya ini diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia lihat orang yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman. Dia tatati, dia pelototi. Dia tidak berkata apa-apa, lalu kemudian dia pergi. Tamunya ini bertanya, orang yang di dekat Sulaiman ini bertanya, siapa tadi itu? La salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada, dia tidak berbicara, dia cuma melotot, lalu kemudian pergi. Nabi Sulaiman bilang itu malaikat maut. Yang biasanya kalau lihat orang seperti itu sudah dekat itu. Orang ini takut, khawatir. Dia kemudian mengatakan, kalau begitu terbangkan saya. Salah satu di antara mukjizat Nabi Sulaiman, dia bisa memerintahkan apa yang ada di kerajaannya, yang meliputi manusia, jin, angin, hewan dan semacamnya. Dia bilang, terbangkan saya ke negeri yang sangat jauh. Untuk apa? Untuk menghindari kematian. Dia bilang, terbangkan saya ke negeri yang sangat jauh. Diterbangkan oleh Nabi Sulaiman. Tidak lama setelah dia diterbangkan, tamu yang tadi, malaikat maut, datang. Nabi Sulaiman bertanya, kenapa tadi kamu pelototi orang itu? Malaikat maut mengatakan, orang itu sebenarnya kalau dilihat catatan kematiannya, dia meninggal di negeri yang sangat jauh. Saya tadi heran ketika masuk, dia ada di tempatmu. Tapi karena itu ada ketetapan Allah, saya pergi lihat di sana, ternyata dia ada di sana. Cabut nyawanya. Tinggal begitu. Begitu kematian, jamaah sekalian. Begitu kematian. Kalau sudah waktunya, sudah waktunya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan kepada malaikat, tunggu sebentar. Seperti perkataan-perkataan penyesalan orang-orang yang meninggal dunia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Laula akhartana ila ajalin qarib. Seandainya kamu tunda kematian kami ya Allah. Sebentar saja tunda. Tidak ada yang seperti itu. Kalau sudah tiba-tiba. Kalau sudah datang waktunya, datang waktunya. Makanya di sisa umur kita ini, dan inilah yang paling penting. Bukanlah hal yang penting kita kemudian bertanya-tanya kapan kita meninggal, seperti apa kita meninggal nantinya. Tapi yang paling penting, kita meninggal dalam keadaan berbuat apa. Dan di waktu yang tersisa ini, yang ketika Allah berikan, yang Allah masih berikan kepada kita ini, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ulama kita mengatakan, karena umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek dibanding umur umat yang lain, maka di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan waktunya sebagai waktu yang berberkah. Dalam artian, ada di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya umatnya Muhammad ini, yang Allah lipat gandakan pahalanya ketika dia beramal soleh. Manfaatkan itu. Dan ini yang pertama yang mesti kita lakukan. Di syariat kita ada musim-musim kebaikan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Di setiap tahun ada satu bulan yang Allah muliakan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Dan di bulan itu ada 10 hari terbaik. Manfaatkan sebaik-baiknya. Dan di 10 hari terbaik di bulan itu, bulan Ramadan yang kita maksud itu, ada satu malam yang nilainya sama seperti 1000 bulan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Selain bulan Ramadan, hari-hari yang 10 itu, ada hari-hari 10 juga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Amal soleh di hari-hari itu sangat mulia, sangat diutamakan. Pahalanya lebih besar dibanding pahala orang-orang yang bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang pergi dengan hartanya, pergi dengan jiwanya lalu kemudian tidak kembali. Manfaatkan itu sebaik-baiknya.
Di setiap pekannya ada hari yang Allah berikan keutamaan, hari Jumat yang merupakan hari rayanya umat Islam, hari beribadah. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Dalam satu hari satu malam ada waktu-waktu yang Allah berikan keberkahan. Ada waktu subuh yang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuhnya itu keutamaannya, siapa yang melakukannya mendapatkan apa? Dunia beserta dengan isinya. Iya. Lihat besarnya keutamaannya ini, dunia beserta dengan isinya. Iya. Itu sabda Rasulullah SAW. Tapi berapa di antara umat Islam yang tergerak hatinya untuk bersegera datang ke masjid untuk mendapatkan keutamaan itu di waktu subuh? Iya. Coba seandainya diganti sabdanya Rasulullah SAW itu, dan yang mengatakannya misalnya Pak Camat di sini, dia katakan siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Al-Ihsan dapat mobil Innova. Kira-kira ada yang datang terlambat? Kira-kira ada yang tinggal di rumahnya? Atau Pak Camat bilang ditambah dengan mobil, ditambah dengan rumah beserta dengan perabotnya. Kira-kira masih ada yang tinggal di rumahnya tidur? Mak Beni, Ustaz Sirajuddin bilang Mak Beni. Iya. Yang belum nikah dinikahkan. Iya. Yang sudah nikah, antum yang bilang, saya tidak bilang. Iya. Kira-kira ada yang tinggal di rumahnya kalau seperti itu? Tapi begitulah jemaah sekalian, seperti yang kita katakan tadi, kita ini tidak memanfaatkan nikmat waktu ini dengan baik. Iya. Bahkan waktu yang sangat besar nilainya itu, yang cukup sholat 2 rakaat saja kita sudah bisa mendapatkan pahala dunia beserta dengan isinya, setara dengan kenikmatan dunia beserta dengan isinya. Ada di antara kita yang kalau sudah adzan, sudah bangun, sudah terbuka matanya. Iya, itu tadi yang kita bilang, mundur tak kajen nak cinampak atau metemet tapalet. Iya, lama. Nah, kapan dia bergerak? Kapan dia bergerak? Kalau sudah mau pulang komat, atau kalau sudah selesai adzan. Ya, dia bangun, ya, dia masih dengar orang mengaji, sebentar, masih ada waktu. Kapan dia bergerak? Iya, setelah adzan selesai. Iya. Itu pun tidak langsung berwudu. Kenapa? Ya, perutnya bermasalah. 15 menit lagi. Iya. Baru dia siap-siap sampai ke masjid, sudah lewat 1 rakaat. Begitulah kita di dalam menyanyiakan waktu kita. Nah, manfaatkan ini. Ini kata ulama kita. Bukan hal yang penting itu kapan kematian itu tiba, tapi yang penting bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita ini. Manfaatkan waktu-waktu yang Allah istimewakan. Allah istimewakan. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian di antara amalan-amalan yang disyariatkan, ada yang juga bisa menjadikan umur seorang bertambah. Iya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi umrihi ya au fi atharihi falyasil rahimah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin ya Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, yang panjangkan umurnya, ya, yang panjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang hadis ini, ya, penanya menanyakan, bukankah ajal wahai Syekh itu sudah ditentukan? Ya, lalu kemudian penanya membacakan ayat tadi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan akan dipanjangkan umurnya? Syekhnya mengatakan, Syekh bin Baz menjawab, beliau mengatakan bahwa umur yang dimaksud di dalam ayat itu adalah umur yang muallaq, umur yang terikat dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan seseorang. Ya, dalam artian, ya, umurnya itu tercatat 60 kalau dia melakukan ini. Umurnya bisa menjadi 70 kalau dia melakukan ini. Umurnya bisa menjadi 80 kalau dia melakukan ini.
Dan semua perubahan-perubahan itu karena ilmunya Allah yang tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya, apa yang tidak dilakukan oleh hambanya, semuanya tahu, semuanya Allah tahu, dan itulah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itulah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dipaham maksudnya ini? Ini sedikit berbicara tentang apa ini, masalah tauhid ini. Ya, jadi umur itu bisa berubah, dan perubahannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian penanya itu mengatakan, "Syekh, ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini berbicara tentang keberkahan umur. Maksudnya kalau orang menyambung tali silaturahim, yang mempengaruhi umurnya adalah dia diberikan keberkahan di umurnya, bukan dipanjangkan umurnya." Syekh mengatakan itu juga bisa masuk, tetapi tidak ada yang menafikan bahwa zahirnya hadis ini, teksnya hadis ini mengatakan dipanjangkan umurnya, dan tidak apa-apa kita mengimani sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Jadi bisa dipanjangkan umurnya dengan cara menyambung tali silaturahim. Iya. Ini diantara amalan yang perlu kita lakukan. Iya. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Dan yang dimaksud menyambung tali silaturahim seperti yang sering kita jelaskan, bukan ketika kita dikunjungi kita balas mengunjungi, ketika kita diberi hadiah oleh keluarga kita kita balas memberi hadiah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud menyambung tali silaturahim, kalau hubungannya sudah terputus lama, ada keluarga kita tidak pernah terjalin, sudah terputus, lalu kita kemudian menyambungnya. Itu yang dimaksud menyambung silaturahim. Ini yang kedua. Kemudian di antara amalan yang bisa menjadikan umur kita itu yang 60 tahun itu bisa senilai bahkan 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun dengan amalan yang kita kerjakan adalah ketika kita menjadi orang yang mencontohkan kebaikan untuk orang lain, lalu orang lain mengerjakannya. Iya. Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang memberi contoh sunnah yang baik, dia menjadi kunci kebaikan, dia melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, sebuah amalan. Orang yang dia ajak, orang yang dia ajar ikut melakukannya, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang dia ajar ini, orang-orang yang diajak ini, dia juga akan mendapatkan pahalanya. Ada orang jamaah sekalian duduk-duduk minum teh di rumahnya, dia dapat pahala mengaji. Ada orang sedang bercengkrama bersama dengan saudara, bersama dengan istrinya, main-main bersama dengan anaknya, dikirimi pahala sedekah. Ada orang yang sedang tidur di tempat tidurnya, tetapi dia mendapatkan pahala dakwah. Dari mana itu semua? Karena dia adalah pelopor dari kebaikan-kebaikan itu. Dia adalah pelopor dari kebaikan-kebaikan itu. Saya sering mengatakan, jangan anggap remeh kebaikan yang kita kerjakan. Ada mungkin orang yang ketika melihat kita tergerak hatinya untuk ikut melakukannya. Iya. Tergerak hatinya untuk ikut melakukannya. Iya. Ada jamaah-jamaah pengajian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sekedar dia duduk saja di situ, dia bisa membuat orang-orang lain malu untuk tidak ikut bersama dengan dirinya. Iya. Dan dengan itu dia bisa dapatkan pahalanya orang-orang itu. Iya. Termasuk di sini pahala, iya, yang bisa kita dapatkan dari orang lain ketika orang lain berpuasa. Ketika orang lain berpuasa. Iya. Hadis yang kita sudah sering dengarkan, siapa yang memberi buka puasa orang, maka pahala puasanya juga akan kita dapatkan. Ya, juga akan kita dapatkan. Nah, ini yang ke berapa ini? Yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, karena sudah mau masuk waktu. Di dalam syariat kita ada yang namanya pahala jariyah. Ada yang namanya amal jariyah. Hampir sama dengan yang ketiga tadi. Tetapi secara spesifik Rasulullah SAW menyebutkannya di dalam hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal akan terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Ada orang jamaah sekalian yang jasadnya sudah mati tetapi amalannya tetap hidup, pahalanya tetap mengalir. Dan mereka adalah orang yang disebutkan dalam hadis tadi, dalam hadis ini.
Siapa mereka? Apa amalan yang pertama? Shadaqatun jariyah. Ada yang beranggapan sedekah jariyah itu harus wakaf. Tidak. Iya, ada yang menyangka seperti itu. Katanya harus wakaf. Pokoknya yang punya tanah saja yang bisa mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan ini. Punya tanah, dibangunkan masjid, orang sholat di sana, orang beribadah di sana, itulah yang dimaksud sedekah jariyah. Padahal tidak. Antum beli mushaf, simpan di masjid, orang baca, itu pahala jariyah, sedekah jariyah. Itu sedekah jariyah. Ada orang menuntut ilmu, antum ini sudah tumpul otaknya misalnya, mudah-mudahan tidak, sudah tidak kuat menghafal. Iya. Antum bilang kalau saya menghafal saya tidak kuat. Tapi ada tetangga saya yang menuntut ilmu. Iya. Antum biayai. Itu sedekah jariyah. Iya. Dia dapat ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, antum juga dapat pahalanya. Dia baca Quran, dia menghafalkan Quran, dia ajarkan Al-Quran, antum juga dapatkan pahalanya. Jadi sedekah jariyah itu tidak melulu mesti wakaf. Tidak melulu mesti wakaf. Beli buku agama, hadiahkan ke orang lain, orang itu baca. Iya, dia amalkan, dapat sedekah jariyah. Iya. Dapat sedekah jariyah. Iya. Gampang sebenarnya. Kemudian yang kedua amalannya, apa kata Rasulullah SAW setelah sedekah jariyah? Ilmu yuntafa'u bihi. Ini juga tidak mesti kita yang mengajar. Ini juga tidak mesti kita yang mengajar. Kita ajak orang lain hadir di pengajian, itu bisa masuk. Antum sebarkan pamflet pengajian. Ini Ustadz Haris ini. Ya, urus pengajian. Itu bisa masuk ke dalamnya. Insyaallah. Ya, kemarin itu kita sempat terharu ketika Ustadz Haris, dan ini sebenarnya tidak mengapa kita menyebutkannya, ya untuk memotivasi yang lain. Ketika Ustadz Haris posting jadwal-jadwal khutbahnya ikhwah, Ustadz kita Ustadz Marlim bilang, saya bayangkan ini Ustadz Haris nanti lebih dulu masuk ke surga dan dia yang memanggil kita masuk surga. Dia yang jadwalkan, dia menjadi pintu kebaikan. Bisa bernilai pahala amal jariyah ini. Kita datang pergi khutbah, ada kita ajarkan misalnya salat sunat, ada orang yang dengar, dia amalkan, dapat pahala semuanya. Dapat pahala. Kemudian yang terakhir, apa katanya? Kata Rasulullah, waladun soleh yad'ulah. Kita wanti-wanti nih yang belum nikah. Yang belum nikah, siapa yang belum nikah? Yang belum punya anak. Jangan angkat tangan, Pak, tahan. Saya tahu antum tidak jujur ketika angkat tangan. Waladun soleh yad'ulah. Tidak bisa dapat anak soleh kalau tidak menikah dulu. Jadi menikah memang. Apalagi kalau sudah lewat separuh umur belum menikah, sudah lampu kuning. Waladun soleh yad'ulah. Beruntungnya orang tua jemaah sekalian kalau semua anak-anaknya ini adalah anak-anak yang soleh. Tidak ada kegembiraan yang paling besar yang seharusnya membuat orang tua gembira ketika dia melihat anaknya sudah pandai sholat. Tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika dia melihat ketika orang tua melihat anaknya pandai membaca Al-Quran. Dia hafalkan doa-doa kebaikan yang nantinya akan dia doakan untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Itu saham yang kita tanam, itu aset yang kita tanam itu ketika kita pergi meninggalkan dunia ini. Dan alangkah meruginya orang tua ketika anak-anak yang dia tinggalkan itu tidak ada yang menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ini 3 amalan yang Rasulullah SAW katakan bisa menjadikan kita mendapatkan pahala jariyah. Dan sebagaimana ada yang namanya pahala jariyah, ada juga yang namanya dosa jariyah. Hati-hati. Ada juga yang namanya dosa jariyah. Ada yang namanya dosa jariyah. Yang kalau tadi pahala jariyah itu bisa menjadikan umur kita yang sebenarnya cuma 60 bisa senilai umur orang yang berumur 1000 tahun dengan amalan, dengan ibadah yang mereka kerjakan di 1000 tahun itu. Tapi kalau
dosa jariah, semakin banyak umurnya seseorang, semakin dia menyesalinya. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan adalah dosa jariah. Ada banyak bentuk dosa jariah. Salah satu yang pernah diceritakan, tidak apa-apa kita lanjut sedikit ya. Dosa jariah yang pernah diceritakan oleh beberapa masyayikh, di antaranya Syekh Al-Arifi hafizahullah, tentang seorang anak muda yang punya kebiasaan nonton film porno di handphonenya, nonton film porno. Dia tidak hanya sekedar menonton, tetapi dia save, bahkan dia berlangganan, ya berlangganan video porno. Sampai suatu hari ketika dia pergi ke kampus, ya dia letakkan handphonenya, tidak sengaja temannya yang lain itu ketika masuk notifikasi, dia cek, ternyata ada link dan ada gambar porno di situ, ada video cuplikan video porno yang bintangnya di situ orang terkenal. Iya. Temannya buka dan ternyata bisa terbuka, handphonenya tidak terkunci. Waktu dia buka, teman yang lain ikut berkumpul, banyak berkumpul nonton. Kenapa? Bintangnya orang terkenal. Yang punya handphone datang, dia bilang, kenapa kau buka handphone? Dia bilang, wah, kau ini luar biasa ini. Ya, dapat kiriman-kiriman video bagus seperti ini. Ya, anak muda, video bagus. Ya, dia kemudian mengatakan, dia kemudian ditanya, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, saya berlangganan. Ya, saya bayar sekian dolar, saya berlangganan. Pokoknya setiap ada yang baru pasti masuk otomatis. Ya, dikirimi saya. Ya, mana linknya? Dia bilang rahasia. Tapi kalau kalian mau, ya sini kumpulkan. Nanti saya yang ini kan, kumpulkan uangnya, kumpulkan alamat emailnya. Nanti saya yang subscribe pakai email. Pulang ke rumahnya, dia kumpulkan semua uang-uangnya temannya. Pokoknya dia yang daftarkan melalui emailnya. Dia yang daftarkan sendiri. Ya, teman-temannya setiap ada kiriman, terkirim juga itu. Qadarullah, anak muda ini meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, beberapa di antara temannya ada yang bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, sayangnya ada yang sudah berlangganan 2 tahun, 3 tahun. Murah. Dan ketika dia berhenti, dia tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Dia coba mengontak penyedia itu, dia tidak tahu. Penyedia itu justru menjawab bahwa bukan ini email yang terdaftar di akunmu. Satu-satunya cara berhenti adalah lewat email dari akun yang mendaftar itu. Emailnya siapa? Emailnya temannya tadi itu yang mendaftarkan. Yang mana yang sudah meninggal dunia. Dia sudah berada di kuburan, meninggal dunia, teman-temannya masih dapat kiriman video porno itu. Berdosa, dosanya dialirkan ke dia yang sudah meninggal dunia itu. Pelopor keburukan. Ini contoh kecil dari orang-orang yang mempelopori dosa dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Pahala jariah ini laksanakan, dosa jariah ini jauh. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, berkaitan dengan umur. Tadi kita sudah sebutkan amalan-amalan yang bisa menjadikan umur kita yang sebenarnya singkat ini bisa bernilai seperti umur yang sangat panjang, bahkan dengan ibadah ibadah yang dilakukan di dalamnya itu yang panjang itu. Terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan umur. Iya, apalagi sekarang ini atau besok mungkin momennya ada momen apa? Pergantian tahun baru yang banyak di antara kaum muslimin merayakannya. Saya mungkin tidak perlu menyebutkan apa fatwa-fatwa ulama yang berkaitan tentang hukum merayakannya. Yang mungkin saya mau sampaikan bahwa coba tanyakan pada diri kita jamaah sekalian. Coba tanyakan pada diri kita. Kita kan tadi sudah tahu nih, salah satu di antara nikmat itu yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya adalah nikmat umur. Coba bayangkan kalau ada di antara kita mulai dari umurnya yang 18 tahun, setiap tahunnya, setiap pergantian tahun dia rayakan itu. Pergantian tahun. Mulai dari maghrib di tahun 1999, 2000, 2001 lakukan hal-hal yang ini itu sengaja untuk mengisinya sampai jam 12 malam, cuman untuk menunggu lewatnya jam 12 malam itu untuk meniup trompet dan untuk menyalakan
petasan. Kira-kira kalau itu tercatat di catatan amalan kita setiap tahun, ya, umur 21 merayakan tahun baru, umur 22 merayakan tahun baru, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 50 merayakan tahun baru. Kira-kira nanti kalau kita menghadap kepada Allah, catatan amalan kita dibuka dan itu tercatat di situ, kira-kira kita bangga atau tidak? Kira-kira kita bangga atau tidak? Senang tidak kalau kita lihat, oh, saya ternyata ikut merayakan. Waktu umur 18, 19, sudah tua, sudah 50 tahun, masih merayakan. Diperlihatkan oleh Allah. Senang tidak? Bangga tidak? Bergembira tidak? Iya, bergembira tidak? Iya. Ini saya kembalikan ke antum-antum semua. Tidak perlu kita tanyakan, tidak perlu kita sebutkan hukumnya. Ini yang kita sampaikan. Bergembira tidak? Renungi ini. Renungi ini. Kalau bangga silahkan, pergi besok. Tapi kalau tidak bangga, kalau tidak senang, tinggal di rumah. Ikut program membuat sepi malam tahun baru. Kita coba sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.